Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi. Saya dari kelas PPG PKSDB. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pendekatan pembelajaran mendalam. Sebelum membahas lebih lanjut terkait materi tersebut, saya akan memperlihatkan peta konsep saya berada di samping saya dengan materi pendekatan pembelajaran mendalam. Di dalam peta konsep tersebut terdapat pengertian dari pendekatan pembelajaran mendalam, konsep pembelajaran mendalam, struktur pembelajaran mendalam, dan karakteristik pembelajaran mendalam. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan pengertian dari pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang menekankan proses memahami makna secara utuh, bukan sekedar menghafal informasi, tetapi juga membangun pemahaman konseptual serta mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memahami makna secara utuh, bukan hanya sekedar bagaimana memahami ataupun menghafal informasi. Nah, sekarang kita lanjut. Adapun konsep dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan belajar yang berorientasi pada pemahaman makna, bukan hafalan. Yang kedua, mengajak peserta didik berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Yang ketiga, menghubungkan pengetahuan baru dengan konteks secara nyata dan pengalaman sebelumnya. Yang keempat, mendorong transfer pengetahuan ke situasi yang lebih baru. Dalam pendekatan ini, belajar dipandang sebagai proses aktif membangun pemahaman ataupun pengetahuan secara konstruktivitis, ataupun bukan menerima informasi secara pasif. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Beberapa prinsip utama yang mendasarinya. Yang pertama, konstruktivisme. Peserta didik membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman, diskusi, dan eksplorasi. Yang kedua, keterkaitan makna. Materi harus relevan dengan kehidupan nyata agar mudah dipahami dan diinternalisasi. Yang ketiga, keaktifan belajar. Belajar terdiri melalui yang pertama bertanya, berdiskusi, memecahkan masalah, dan proyek nyata. Yang keempat, refleksi. Peserta didik diajak mengevaluasi apa yang dipelajari, bagaimana cara belajar, dan mengapa itu penting untuk dipelajari. Yang selanjutnya, kolaborasi. Interaksi sosial dapat ataupun mampu memperkaya perspektif dan memperdalam pengalaman ataupun suatu pemahaman di dalam materi. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran mendalam. Pendekatan ini memiliki ciri-ciri yang dapat diamati dan dalam praktek pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada peserta didik ataupun student centering. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sumber utama informasi. Yang kedua, menekankan pemahaman konseptual, fokus pada mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa. Yang ketiga, menggunakan masalah kontekstual. Contohnya, pembelajaran sering berbasis proyek, studi kasus, ataupun problem basic learning. Yang keempat, mendorong berpikir tingkat tinggi atau HOTS, termasuk analisis, mengevaluasi, ataupun kreasi. Yang selanjutnya, terjadi integrasi pengetahuan, menghubungkan antara konsep bahkan lintas mata pelajaran yang saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya adalah reflektif dan metakognitif. Peserta didik sadar tentang proses belajarnya secara sendiri. Yang ketujuh, penilaian autentik. Tidak hanya tes pilihan ganda, tetapi juga portofolio, proyek, presentasi, performa nyata. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami secara konseptual, mampu berpikir kritis, dapat menerapkan pengetahuan, dan serta belajar secara mandiri dan reflektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peta konsep yang berada di samping saya. Mohon maaf ataupun
Apabila tutur kata saya kurang berkenan ataupun terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.